Welcome back to Risk Talk ITDC. Di dunia bisnis, pengambilan keputusan tuh nggak cuma harus cepat, tetapi harus tepat, tanggap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita akan bahas GRC atau Governance, Risk, and Compliance yang berguna sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan yang ada di Injourney Tourism Development Corporation. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita PLT Dirut ITDC Bapak Ahmad Fajar. Yuk kita simak penjelasannya. Apa sih Pak GRC itu Pak? Baik, kalau kita bicara mengenai GRC, itu ada 3 aspek kan? Governance, Risk, dan Compliance. Tentunya ini dalam suatu proses, governance adalah tata kelola, risk adalah bagaimana kita memanage risiko-risiko yang mungkin terjadi, kemudian compliance adalah tingkat kepatuhan dari apa yang kita laksanakan dalam mengambil keputusan itu. Jika kita mulai dari governance nih Pak, bagaimana peran tata kelola dalam pengambilan keputusan para direksi ini? Governance terdiri dari 3 hal, governance structure, governance process, dan governance outcome. Ini memberikan kejelasan mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan, bagaimana proses keputusan dilakukan dan siapa yang mengawasi, dan bagaimana pertanggungjawaban dilaksanakan. Jadi governance structure terdiri dari struktur organisasi, sistem atau SOP, dan SDM. Governance proses, semua proses harus sesuai dengan SOP. Sementara itu, yang ketiga adalah governance outcome. Adalah jika struktur dan proses sudah benar, maka outcome pasti juga benar, pasti tercapai. Karena itu, tata kelola atau governance memastikan bahwasannya keputusan tidak diambil secara terburu-buru atau hanya berdasarkan intuisi. Keputusan harus didukung oleh data, kajian bisnis, kajian risiko, kajian hukum, serta kesesuaian dengan strategi perusahaan. Berarti dengan governance ini membuat keputusan menjadi lebih terstruktur dan akuntabel ya Pak Fajar? Betul sekali Rasya. Dengan governance yang baik, setiap keputusan memiliki dasar yang jelas. Ada proses check and balance, ada dokumentasi, ada pengawasan, dan ada pertanggungjawaban. Disinilah peran direksi, dewan komisaris, manajemen, dan seluruh insan perusahaan menjadi penting. Direksi menjalankan strategi, dewan komisaris melakukan pengawasan, dan setiap unit kerja menjalankan kontrol sesuai dengan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Pak Fajar, bagaimana sih Pak dengan aspek risk management? Bagaimana resiko-resiko ini malah membantu direksi dalam pengambilan keputusan? Manajemen risiko membantu direksi melihat keputusan secara lebih lengkap. Setiap keputusan strategi selalu memiliki 2 sisi, yakni peluang dan risiko. Dalam pengembangan kawasan, investasi, kemitraan, pengelolaan aset, maupun penyelenggaraan event internasional, kita perlu melihat potensi, manfaat, dan nilai tambah. Tetapi, pada saat yang sama, kita juga harus memahami risiko finansial, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan yang mungkin muncul. Risk management bukan membuat kita takut mengambil keputusan. Justru sebaliknya, risk management membantu kita mengambil keputusan secara lebih sadar, lebih terukur, dan lebih siap. Jadi prinsipnya bukan menghindari semua resiko, tetapi mengelola resiko ini secara tepat ya? Nah, Rasya, kamu tepat sekali. Dalam bisnis, tidak semua risiko harus dihindari. Ada risiko yang memang perlu diambil, karena di dalamnya terdapat peluang. Namun risiko tersebut harus dipahami, dihitung, dimitigasi, dan dipantau. Yang ingin kita bangun adalah budaya risk-informed decision, yaitu budaya pengambilan keputusan yang memahami peluang, memahami konsekuensi, dan memiliki mitigasi yang memadai. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi, bagaimana posisi compliance ini dalam kerangka GRC, Pak? Compliance adalah penjaga integritas perusahaan. Kepatuhan memastikan bahwa setiap keputusan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan internal, dan prinsip tata kelola dan nilai-nilai etika. Jadi di sini ada kepatutan dan di situ ada kepatuhan. Kepatutan adalah patut atau sesuai dengan hati nurani, sementara kepatuhan adalah sesuai dengan regulasi. Untuk itu kita harus menyesuaikan semuanya sesuai dengan governance yang baik, risiko yang dikelola secara tepat, dan kepatuhan dijalankan secara disiplin, maka perusahaan akan memiliki fondasi yang kuat untuk tumbuh dan berkelanjutan. Pak Fajar, sebagai penutup nih Pak,
Apa sih pesan utama Bapak untuk seluruh insan ITDC terkait GRC ini, Pak? Jadi pesan saya, mari kita jadikan GRC sebagai bagian dari budaya kerja kita. GRC bukan hanya tanggung jawab unit tertentu, tetapi tanggung jawab seluruh insan ITDC. Kenali risiko dalam pekerjaan kita, patuhi proses yang berlaku, jaga integritas, lakukan eskalasi jika melihat potensi masalah atau horenso, dan pastikan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada akhirnya reputasi ITDC dibangun bukan hanya oleh keputusan besar direksi, tapi juga oleh keputusan-keputusan kecil dari insan ITDC. Terima kasih Pak Ahmad Fajar atas Ristalks yang sangat penting tentang GRC atau Governance, Risk, and Compliance. Hari ini kita telah sama-sama belajar bahwa GRC adalah pondasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang ada di ITDC. Jadi sampai jumpa di Ristalks selanjutnya.